Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Agama dapat kita definisikan secara sederhana sebagai ungkapan persentuhan daripada dunia, sejarah dengan yang maha suci. Dunia menyatakan dimensi tempat, sementara sejarah merujuk kepada sisi waktu yang tidak suci. Sedangkan yang maha suci itu jelas sekali dibedakan dari yang tidak suci. Karena itulah yang maha suci tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Artinya yang sucilah yang menjadi dasar pertama, menjadi pendamping setia, dan menjadi tujuan terakhir perjalanan kehidupan dunia ini. Antara melihat Tuhan dan tidak melihat Tuhan, maka manakah yang lebih tinggi? Salah satu jawabannya ada di dalam hadis yang termasyhur dengan nama hadis Jibril. Hadis Jibril merupakan salah satu hadis masyhur di kalangan ulama sufi, terutama bagi Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi. Kita akan mudah menjumpainya hampir pada setiap jilid karyanya Al-Futuhat Al-Makkiyah. Lewat hadis ini pula, beliau dan para sufi yang lain mengajarkan tentang makna ihsan di samping Islam dan iman. Lewat imam hadis besar ini, termasuk Imam Bukhari dan Imam Muslim, meriwayatkan hadis Jibril karena menerangkan pertemuan antara Nabi Muhammad SAW dengan malaikat Jibril. Di pertemuan itu pula, baginda Nabi dan malaikat Jibril berbincang-bincang tentang iman, Islam, dan ihsan. Karena itulah, hadis ini juga terkenal dengan hadis ihsan. Setelah tanya jawab tentang Islam dan iman, malaikat Jibril kemudian bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang definisi ihsan. Lalu baginda Nabi menjawabnya, hendaklah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya Dia melihatmu. Sabda dari Rasulullah ini dapat dipotong menjadi dua bagian, karena setiap bagian mencerminkan keadaan dan pengalaman seorang hamba. Dan dua keadaan itu dialami dalam rangka ibadah, yaitu mengabdi dan menghambakan diri hanya kepada Allah semata. Makanya, bagi diri seorang muslim, seluruh hidupnya merupakan ibadah. Diamnya adalah ibadah, geraknya adalah ibadah. Artinya setiap nafas yang kita keluarkan dapat dikatakan menjadi sebuah medan yang dapat diisi dengan nilai ibadah. Makanya, jika kehidupan ini kita isi dengan sepenuhnya beribadah, maka sebagai seorang muslim, sudah seharusnya yang menjadi selama hidup kita dapat melihat Allah dengan mata batin kita. Dan ketika dalam hidup ini, kita tidak dapat melihat Allah atau gagal melihatnya, maka pada saat itulah kita terdegradasi daripada derajat manusia. Namun apabila kita sukses melihat keagungan daripada rahasia-rahasia Allah, maka hidup kita ini tentunya akan sederajat dengan manusia khalifah dalam arti yang sebenarnya. Layaknya Allah menempatkan diri kita sebagai khalifahnya di muka bumi ini. Dan ketika itulah keagungan Allah akan nampak di hadapan kita. Disinilah nampak jelas arti ihsan yang sebenarnya, yaitu mampu melihat manifestasi keagungan ilahi. Dan ini adalah keadaan yang pertama. Sedangkan untuk keadaan yang kedua adalah pengalaman kita dalam beribadah, yang selama hidup ini belum mampu mencapai level seakan-akan melihat Tuhan. Minimalnya kita harus meyakini
bahwa Allah melihat kita. Begitulah sebagian orang menafsirkan sepotong hadis kedua daripada sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika engkau tidak melihatnya, maka sebenarnya Dia melihatmu. Berdasarkan tafsiran ini, keadaan kita bercermin pada sepotong yang kedua sabda baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu berada di level terbawah kehambaan yang disebutkan pada potongan yang pertama. Derajat kita yang tidak mampu melihat Allah dan jauh berada di bawah orang-orang yang mampu melihatnya. Tetapi uniknya, untuk memahami sepotong kedua daripada hadis tersebut, menurut kaum sufi, itu bukanlah penurunan derajat kita, melainkan peningkatan, yaitu bukan ketidakmampuan dan kegagalan, tetapi keberhasilan dan derajat yang tertinggi kita. Hal ini dijelaskan di dalam Al-Futuhat Al-Makkiyah pada jilid keempat, bahwa Syekh Ibnu Arabi, beliau menjelaskan dalam sepotong bait puisinya yang mirip sepotong kedua daripada sabda baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau, jika engkau tidak ada, maka engkau melihatnya. Berdasarkan tafsiran daripada Syekh Ibnu Arabi ini, bahwa potongan kedua justru berada di atas derajat sepotong yang pertama. Beliau menerjemahkan sepotong yang kedua lebih radikal lagi. Jika dirimu berhasil lenyap atau tidak ada, maka disitulah engkau melihatnya. Karena menurut beliau, bahwa ketidakmampuan kita melihat Allah adalah sebuah keberhasilan yang tentunya derajatnya lebih tinggi daripada derajat orang yang mampu melihatnya. Tetapi dengan maksud bukan pada level terbawah, melainkan ia yang telah berada dalam keadaan fana dan kelenyapan nafsu kehambaannya. Maka lenyap pula kesempurnaan apapun yang melekat pada diri kita. Diri kita kosong dan nol. Bukan hanya dari penglihatan dan pendengaran kita, bahkan kosong dari semua pengetahuan dan juga kehendak diri. Inilah gambaran makom tertinggi tersebut, dan terungkap dalam sabda baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang juga dikutip oleh Syekh Ibnu Arabi. Aku tidak sanggup menghitung pujian kepadamu ya Allah. Engkaulah sebagaimana yang engkau puji terhadap dirimu sendiri. Sabda ini menerangkan bahwa esensi Allah tidak bisa dijangkau dan juga tidak bisa dideskripsikan oleh baginda Nabi sendiri. Begitu pula jika diberikan anugerah oleh Allah, berupa kemampuan untuk melihat rahasia-rahasianya, maka itu bukanlah pencapaian terakhir kita, tetapi perlu kita tingkatkan lagi sampai pada makom kesadaran diri, yakni bahwa kenyataan daripada keagungan Allah itu tidak bisa kita jangkau. Derajat seperti ini telah disampaikan oleh khalifah pertama kita, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Kata beliau, ketidakmampuan mengetahui hakikat ilmu adalah pengetahuan itu sendiri. Jadi puncak pengetahuan ialah kesadarannya bahwa dirinya tidak tahu. Doktrin dalam ilmu tasawuf Syekh Ibnu Arabi, beliau juga menafsirkan atas kalimat Allahu Akbar. Baginya, kalimat ini bukanlah berarti Allah lebih besar dari segala sesuatu, tetapi Allah lebih besar dan lebih agung daripada kemampuan setiap orang dalam membandingkan dirinya dengan segala sesuatu. Karena Allah bukanlah salah satu daripada dua objek perbandingan. Sebegitu tingginya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia tidak bisa diperbandingkan dengan segala sesuatu apapun, karena dia melampaui segala sesuatu. Dalam hadis qudsi yang sangat termasyhur dari Imam Bukhari,
seorang hamba dapat mendekati Allah dengan beribadah dan menjalankan kewajiban-kewajiban syariat. Ia bahkan dapat terus mendekatinya dengan ibadah-ibadah sunnah, sehingga Allah mencintainya. Dan Allah berfirman, "Bila aku Allah telah mencintai hambaku, aku pun menjadi pendengarannya, yang dengannya ia mendengar, dan aku menjadi penglihatannya, yang dengannya ia melihat, dan aku menjadi tangannya, yang dengannya ia memukul, dan aku menjadi kakinya, yang dengannya ia berjalan." Demikianlah Allah mengisi kekosongan kita daripada keberadaan, pengetahuan, dan juga kehendak. Ketika penglihatan kita sudah hilang, ketika kehendak kita telah lenyap, maka Allah mengisi penglihatan dan kehendak diri kita dengan penglihatan dan kehendaknya. Dan apabila kita mencapai makom tertinggi ini, hingga kita tidak bisa melihat Allah dengan pandangan kita sendiri, lantaran begitu lemahnya pandangan kita, maka Allah yang melihat pada saat kita melihat. Jadi hendaknya sebagai manusia yang beribadah hanya kepada Allah dan menjalani hidup kita seakan-akan melihatnya, jika kemudian telah berhasil sehingga kita tidak mampu lagi melihatnya, dan ketika itulah Allah sendiri yang sesungguhnya menjadi penglihatan, yang dengannya ia melihat. Sekianlah, terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.